bagaimana cara mulai jualan, baik offline maupun online, dan bagaimana cara mulai membangun bisnis, baik offline maupun online. Jualan dan membangun, dua hal yang berbeda. Tanpa bermaksud menggurui atau ngajar atau komentar, enggak, saya hanya ingin sharing, berbagi berdasarkan pengalaman. Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Halo Bapak Ibu dan teman-teman, jumpa lagi bersama saya Jotri. Pertanyaan paling klasik yang sering muncul dari seseorang yang baru mau mulai jualan atau bahkan mau mulai membangun bisnis baik offline maupun online adalah bagaimana cara menjual produk dan kepada siapa. Di pertanyaan klasik ini harus dipecahkan terlebih dahulu di awal. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa tidak ada bisnis yang bisa menghilangkan unsur menjual. Jadi jangan alergi dengan kata menjual. Mau nggak mau ya kita harus belajar menjual produk. Bagaimana caranya? Itu kita akan kupas ya. Singkat, padat, jelas. Yang kedua, untuk berkembangnya sebuah bisnis ya harus melipat gandakan tim penjualan dan juga melipat gandakan leadership. Kenapa lipat gandakan? Karena ya kita nggak bisa kerja sendirian. Ya kita juga harus membangun leadership. Kita juga harus melipat gandakan kemampuan leadership kepada tim. Nah, jadi tidak ada bisnis yang berkembang tanpa melipat gandakan atau menambah pasukan penjualan atau marketing dan juga leadership. Jadi nggak ada bisnis yang nggak ada nyari-nyari, nggak ada. Ya, bisnis itu ya pasti untuk berkembang harus melipat gandakan tim penjualan apapun namanya, entah itu distributor baru kah, reseller kah, member dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara paling mudah untuk mulai menjual produk ya dan kepada siapa menjual produk adalah jual kepada diri kita sendiri. Ya, contoh nih, salah satu bisnis yang kami kembangkan adalah bisnis scaling dengan produk-produk kesehatan dan sebagainya. Pertama kali saya, istri dan tim saya sampaikan kepada tim saya ya kami bahwa pertama itu kita harus jual ke diri kita sendiri terlebih dahulu. Pakai produknya supaya bisa merasakan fungsi dan manfaatnya. Setelah itu belajar bercerita. Sebenarnya sudah fitrahnya manusia, kalau sudah merasakan hal yang bagus dia akan bercerita dengan sendirinya. Nah, cerita kepada siapa? Kepada, saya katakan, jurus SSS ya, mulai lingkungan terkecil dari lingkungan terkecil kita ya, mulai dari teman sekamar, sekeluarga, se-RT, se-RW, se-pengajian, teman sekampus, sekantor gitu. Nah, milikilah target bercerita, target berbagi, ya, dan juga target demo produk. Kenapa begitu? Karena kalau kita memainkan semuanya ya, auditory, visual, kinestik ya, jadi itu kekuatan influencernya, persuasifnya sangat kuat teman-teman. Ya, jadi pakai produk, rasakan manfaatnya, terus miliki target bercerita. Contoh cerita salah satu produk, misalkan klorofil ya. Cerita, demokan, dan rasakan. Jadi arahkan orangnya supaya pegang produknya ya. Kemudian mereka mencoba dengan demo produk ya. Saya sudah lihat di sini videonya ya, demo produk Keling yang mengandung KIO Nano ya, ada di sini. Maka dengan begitu orang akan lebih terpengaruh ya. Cerita adalah cara paling mudah untuk menembus pikiran bawah sadar orang. Maka dengan cerita insya Allah orang akan lebih tertarik. Nah itu ya, jadi pakai produk kemudian ceritakan. Nah berkaitan dengan alat bantu sekarang ya.
kalau kita ngomong tentang online ya, pakai cara yang gratisan dulu atau cara yang berbayar. Cara yang gratisan itu apa? Ya gratis, nggak ngeluarin uang. Dengan kita memanfaatkan WhatsApp marketing misalkan, memanfaatkan Facebook, ya, Instagram, YouTube, semua yang gratisan aja dulu. Ya, setelah itu barulah yang berbayar. Ada fasenya. Saya tidak kupas di sini karena panjang, tapi saya kasih gambaran besar ya, bahwa gratisan dulu ya. Contohnya ya, dengan gratisan WhatsApp marketing ya, Anda setiap hari nambah 10 database nomor WA, baik offline maupun online, yang penting tambah 10. Offline mungkin Anda keluar, ikut pengajian ya dan sebagainya ya, Anda kenalan dapat nomornya. Ya. Ini juga saya udah kupas tuntas sebenarnya di video-video saya ngebahas tentang WhatsApp marketing. Ya. Oke lah, hasilnya kemudian adalah 10 juta, misal 1 juta ya. Mulai ada profit 1 juta. Maka cara mengatur keuangannya nih, dengan jurus 3331. Ambil 30% untuk makan, boleh lah ya. Ambil 30% untuk reinvestment. Reinvestment ini kembali kepada bisnisnya. Artinya Anda mau belajar ikut kelas apapun yang tujuannya mengembangkan bisnis, ambil dari yang 30% ini. Atau tambah modal. Ya, 30% beli produk lagi untuk modal misalkan. Atau untuk biaya marketing. Nah setelah itu 30%-nya lagi untuk sedekah. Kok gede banget mas? Udah, yang ini nggak bisa pakai akal, nggak bisa pakai logika, tapi pakai iman, pakai tauhid. Keajaibannya luar biasa. 10%-nya lagi untuk untuk menabung. Ya, investasi ya, menabung ya. Oh kecil, iya, yang penting disiplin. Nah, teman-teman yang mau belajar kelas YouTube kayak kelas apapun, ngambilnya dari yang 30% yang untuk reinvestment ini. Reinvestment dikembalikan, investasi dikembalikan lagi kepada bisnis. Ya, baik itu investasi leher ke atas maupun juga penambahan modal, produk dan sebagainya. Termasuk kalau teman-teman mau belajar ngiklan, misalkan kan awalnya tadi ya 3-6 bulan, saya biasa gitu. Mas, maksimal 6 bulan ya, harus sudah ada hasil. Dan dalam waktu 6 bulan ini juga pelan-pelan di-update mindsetnya, cara berpikirnya. Karena kalau kita mau promo yang berbayar, harus ada 3 hal yang dimantapkan, yakni mindsetnya, ya kan, kemudian finansialnya, ya, dan mentalnya. Nah, ya, kalau ini belum siap, ojo main-main teman-teman. Ya, maka itulah kita butuh mentor, butuh pembimbing yang secara teknis. Ya, dan juga coach yang secara psikologi dia bisa membangkitkan, memunculkan. Karena kita ini punya titik buta teman-teman, jadi kita nggak bisa objektif melihat diri kita sendiri. Nah seperti itu. Ini hampir 10 menit. Saya bikin video pendek-pendek aja, maksimal 10 menit ya, minimal 1,5 menit lah. Nah jadi gitu teman-teman ya. Ini Agustus ini ya, saya lagi gentor-gentornya mentoring YouTube marketing. Saya sampaikan kepada teman-teman gitu, investasinya ngambil ya 30% itu. Nah, terakhir untuk teman-teman yang emang mau jadi partner bisnis saya, salah satu di partner bisnis scaling, setiap bulan saya hanya menerima 15 orang saja. Ya, di mentoring betul-betul. Ya kalau sekedar pakai produk scaling aja ya saya terima, ya jadi member ya, jadi pelanggan oke. Tapi kalau yang mau bisnis, saya hanya 15 orang aja deh. Itu juga rata-rata yang betul fight itu kurang lebih 10%. Hitung sendirilah. Nah, kenapa? Karena emang nggak banyak orang yang akan komitmen, persisten untuk mengupgrade ini. Gitu. Itu aja. Lebih kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi poinnya adalah cara menjual, ya, menjual kepada diri kita sendiri, keluarga, ya, rasakan manfaatnya, miliki target cerita dan demokan, jangan pelit-pelit untuk bagi. Ya, kalau untuk mengembangkan dari jualan, untuk mengembangkan bisnis harus juga mengembangkan cara berpikir. Gratisan dulu, berbayar kemudian, tapi dalam proses itu ada waktu, ya, ada juga yang harus disadari untuk dibangun mindsetnya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh cinta kasih, Jotri. You.